Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, senang sekali bisa bertemu lagi di acara Ngobrol Santai. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak, melimpah, serta berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terutama semoga teman-teman semua sekeluarga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini teman-teman seperti biasa kita ngobrol santai. Sebelum itu kami ingin mengajak Anda dulu untuk miras. Bukan miras minuman keras, tapi minuman yang membuat Anda waras. Yang membuat kita semua menjadi waras. Miras. Bahasan utama kita itu miras, soal miras yang lagi viral kan sekarang. Benarkah Presiden Jokowi itu telah melegalkan miras dan wakilnya Kiai Amin Rais, Kiai Amin Ma'ruf, maaf, Kiai Amin Ma'ruf, Kiai Ma'ruf Amin. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah. Pemimpin kita juga insya Allah selalu dijaga oleh Allah. Pertanyaannya, apakah benar Presiden beserta wakilnya itu telah melegalkan minuman keras, yaitu dengan cara mengundang investor asing ke sini untuk membuka usahanya di sini, yaitu memproduksi minuman keras. Zaman sekarang ini teman-teman semua, jangan asal menerima informasi sementara kita belum melihat gambarnya secara utuh, beritanya secara utuh bagaimana betul. Kenapa kita nggak bisa berusaha masuk untuk menyelidiki, cari, searching di Google, bagaimana sebetulnya berita yang seperti ini, yang sebenarnya. Jangan main asal telan dulu. Kita ini kan diberi akal. Saya sudah berulang-ulang mengatakan, kita ini diberi akal, gunakan akal sehat kita. Jangan asal mau terima dulu. Jangan asal telan mentah-mentah. Nanti jangan-jangan kita semua ini menjadi memang benar-benar tidak waras karena minuman keras itu. Sekarang kita buktikan real, benar apa enggak bahwa Presiden itu melegalkan minuman keras di sini, mengundang investor asing ke sini untuk membuka usaha minuman keras. Menurut saya sih tidak mungkin. Kenapa saya berani mengatakan tidak mungkin? Presiden Jokowi itu seorang muslim, apalagi wakilnya seorang kiai, ulama. Mana mungkin dia melegalkan minuman keras kalau bukan tanpa alasan? Pasti ada alasannya. Nah, alasan inilah yang harus kita gali. Apa alasannya? Oleh karena itu membutuhkan informasi yang bagus, yang cukup. Buka, searching di Google, di embah Google. Benar enggak ini? Apa dasarnya bisa melegalkan seperti ini? Kalaupun iya melegalkan, ya sah-sah saja. Wong dilegalkan itu kan di tempat tertentu, bukan di seluruh Indonesia. Yang dilegalkan oleh Jokowi itu, kalaupun iya ya dengan kata legal ini benar gitu, kalaupun melegalkan Jokowi, itu kan di tempat-tempat tertentu. Kalau nggak salah saya baca itu di 4 provinsi yang melegalkan itu, yang dibolehkan untuk investor asing membuka usahanya di sana memproduksi minuman keras, yaitu di 4 provinsi. Dan sebenarnya katanya bukan melegalkan, yang benar itu bukan melegalkan, tapi mengatur. Itulah tujuan pemerintah itu, mengatur tentang impor, ekspor, dan impornya miras. Selama ini Anda tahu tidak bahwa kita ini adalah terbesar mengimpor miras dari berbagai negara. Dari luar sana lah, kita itu impor terbesar miras, ke-6 terbesar setelah Thailand. Coba Anda pikir itu. Siapa pengkonsumsinya? Kan ya, sudah pasti orang Indonesia lah.
walaupun tidak semua, tapi kebanyakan memang mungkin yaitu wisata asing, orang asing yang datang ke sini untuk berwisata ke sini, dan memang mereka membutuhkan tentang minuman keras itu. Mereka itu sudah menjadi tradisi, identik sekali dengan minuman keras, khususnya itu kan yang dibolehkan untuk membuka usaha investor asing di sana, itu di 4 provinsi, salah satunya adalah Bali, yang kedua adalah NTT, yang ketiga adalah Sulawesi, kemudian yang terakhir adalah Papua. Itu aja. Kita tahu sendiri semua di wilayah itu adalah mayoritas manusianya di situ adalah beragama non-muslim. Jadi tidak ada hubungannya dengan agama kita. Walaupun katanya religius agama ini di Indonesia, yang mengakunya religius, agamis, islamis yang sangat taat dan kuat, tapi kenyataannya kalau dibuktikan impor terbesar ke-6 setelah Thailand itu Indonesia. Ironis kan? Yang mengaku katanya Indonesia ini sangat religius. Lalu siapa yang mengkonsumsi itu? Ya jangan-jangan kita juga sama-sama ikut merasakannya juga. Jadi jangan munafik lah. Kita ini ternyata yang mengaku religius ternyata pengkonsumsi juga miras. Itu di agama kita yang sudah jelas-jelas Anda tahu tentang masalah keharamannya. Coba Anda buka surat Al-Maidah ayat 90. Kan itu sudah jelas-jelas Allah melarangnya. Dan saya juga itu mengakui, meyakini bahwa itu adalah dari Allah dan Allah melarangnya. Rijsun, najis, tidak boleh kita itu. Jadi yang menurut saya Perpres ini tidak ada salah, nggak ada salahnya. Cuman ya sekarang sudah dicabut oleh presiden sendiri. Sudahlah, nasi sudah jadi bubur, mau diapain lagi? Walaupun masih ada kesempatan sebetulnya, nasi sudah jadi bubur, kan bisa kita jadikan bubur spesial, malah harganya juga bisa lebih mahal lagi. Kalau nasi sepiring berapa sih? 5.000. Kalau bubur spesial tinggal ditambah ayam, tinggal ditambah kacang, bawang, bisa jadi 10.000 harganya. Tapi ya sekarang sudah dicabut, ya sudah kita terima saja. Kita berdoa saja semoga keputusan ini bisa ada hikmahnya, ada mengandung kebijaksanaan di sana. Walaupun secara pandangan saya ini justru akan mengembalikan kepada keadaan semula. Karena dengan Perpres itu sebetulnya itu kan mengatur supaya tidak miras ini bertebaran di mana-mana. Enggak. Jadi ditentukan hanya dalam 4 wilayah saja, 4 provinsi itu. Kan bagus ternyata. Nggak bakal menyebar kemana-mana. Khusus yang boleh memproduksi miras itu hanya di wilayah itu saja. Kalau di tempat lain ada yang memproduksi itu, pasti dilarang, tidak diperbolehkan. Justru karena sekarang adanya pencabutan tentang Perpres ini, itu akan semakin menambah produksi miras di mana-mana, di berbagai wilayah. Cobalah. Nah disitulah saya kecewanya. Kecewanya itu bukan berarti saya mendukung tentang masalah kelegalan produksi miras Indonesia, bukan itu, bukan hal materinya. Yang saya kecewa itu kenapa kok keputusan Perpres ini itu kenapa dikeluarkan sekarang dan ternyata sekarang dicabut lagi. Ya udah lebih baik nanti aja, nggak usah sekarang. Hujan lagi pemisahan, lagi syuting, ya kan? Jadi ya begitulah. Jadi makanya ya bisa dibilang saya kecewa lah, karena sebetulnya aturan-aturan seperti ini membantu untuk mengatur. Jadi bukan melegalkan, presiden itu membantu supaya tidak menyebar kemana-mana
Kalau sekarang sudah dicabut, ya otomatis siapapun sekarang dimanapun daerahnya bisa memproduksi miras. Dan memang itu dari dulu juga sudah berlaku. Dari dulu juga itu produksi miras itu di mana-mana di Indonesia ini dilegalkan. Percaya apa tidak? Ya percayalah, harus percaya. Sekarang yang kita kenal saja di Indonesia ini ada empat itu yang memproduksi miras. Yang pertama itu kalau nggak salah, tiga yang sekarang masih berjalan terus. Bahkan pemerintah sendiri itu punya saham di sana sebanyak 26%. Itu kalau nggak salah PT PT apa itu yang memproduksi angker, bir angker. PT Jakarta apa itu namanya. Terus lagi Bintang, mereknya yang Bintang bir. Ada angker, Bintang, ada juga ya itu pokoknya lah. Terus Balihai, bir juga, minuman keras. Belum lagi PT-PT yang lainnya yang sekarang itu ada. Bahkan di satu PT ini, PT Jakarta ini yang memproduksi angker bir, itu pemerintah punya di sana 26% sahamnya. Gede. Jadi kenapa sekarang teriak-teriak? Padahal dari dulu juga tentang masalah legalitasnya sudah berjalan dari dulu. Jadi inilah yang ya kalau sekarang sudah dicabut ya sudah. Jadi kita kembali lagi ke awal seperti kemarin. Yang seharusnya kalau itu diberlakukan sampai sekarang nggak pernah dicabut, itu pasti orang yang akan memproduksi miras itu hanya di wilayah itu aja, yaitu Bali, Papua, NTT, dan Sulawesi Utara. Sekarang kalau sudah dicabut, siapapun boleh memproduksi. Jadi kenapa kita sih berpikiran sempit seperti itu gitu? Tidak pernah berpikirnya itu dibalik itu apa, itu hikmahnya apa. Kalau kita menilainya hanya sebatas dengan hukum saja, hukum standar kita sebagai agama Islam, ya memang haram dan nggak boleh. Tapi kan standarnya tidak boleh seperti itu. Karena di Indonesia ini harus kita akui kan, agama itu bukan Islam saja. Makanya itu saya katakan nggak mungkin bahasa legalitas itu presiden dengan wakilnya itu melegalkan. Bukan melegalkan, sebetulnya mengatur. Cuman kita yang salah paham. Kalaupun tidak salah paham, ya berarti pahamnya yang salah. Itu pun kalau tidak juga, berarti ada yang mengipas-ngipasi, ada yang memanas-manasi. Ya orang yang punya kepentingan lah. Tujuannya begini, maksudnya begini, diselewengkan, digoreng, diberi judul yang sangat besar. Presiden Jokowi melegalkan miras. Kan ngeri kedengarannya kan. Coba Anda pikir, gimana Indonesia ini mau maju kalau kayak gaya pikir kita itu seperti ini. Jadi marilah kita itu perbanyak, coba sedikit literasi. Saya pun nggak sekolah tinggi, kok bisa berpikir seperti itu. Yang penting keinginan kita untuk cara berpikir. Gunakan akal sehat kita itu, jangan mau menerima sesuatu hal yang belum jelas informasinya. Jangan mau menelannya mentah-mentah. Sebetulnya kita itu mampu kita itu menggunakan akal pikiran. Cuman Anda itu tertutup hanya dengan satu orang saja. Akhirnya timbullah fanatik. Sehingga kalau omongan itu tidak keluar dari sang gurunya, tidak akan didengar dari orang lain. Itulah yang membuat diri kita itu tertutup. Nurani kita itu tidak berjalan, tutup. Akal kita itu tidak mau jalan. Selamanya selalu sakit saja akalnya itu, nggak pernah sehat. Ya itulah, walaupun saya kesal sebetulnya gitu. Ya kesalnya bukan masalah saya setuju dengan legalitas miras di sini, bukan. Ya itu tadi, kecewa gitu.
beliau itu bukan hanya sebagai lambang negara Pak Presiden Jokowi itu, tapi beliau juga adalah kepala negara, sang kepala negara. Masa sih mau diatur sama golongan-golongan orang tertentu, desakan-desakan dari suatu lembaga ataupun gimana lah. Kok ternyata jadi kalah. Ya kalau mau saya terus terang sih sebetulnya wibawanya itu di mana gitu. Kayak nggak ada wibawanya. Marwahnya itu sebagai seorang presiden itu ya kok baru segitu saja sudah diiniin, sekarang sudah dicabut gitu kan. Seharusnya ya tadinya saya berpikir ya sudahlah, kalau memang, walaupun saya berpikir waktu itu juga memang belum tepat waktunya gitu. Sekarang mau menjelang Ramadan lagi kan, kok ada Perpres nomor 10. Sebetulnya udah kita lagi Covid, sebentar lagi mau Ramadan. Terus juga kita malah membuka investor asing untuk memproduksi miras, kan memang ini waktunya kurang tepat. Tapi ketika itu Perpres itu sudah keluar, ya mau tidak mau ya kita jalankan aja. Tapi kenyataannya sekarang malah dicabut lagi. Kan di mana itu? Jadi seolah-olah tidak punya pendirian pemerintah itu. Ya artinya ini kan menandakan bahwa memang tidak ada komunikasi yang baik dengan masyarakat atau rakyatnya. Yang seharusnya, ini saya mohon maaf banget ya, pemerintah juga harus memang pas ketika Perpres nomor 10 dikeluarkan, ya pemerintah juga harus bisa menjelaskan. Tolong jelaskan ini maksudnya bagaimana, yang maksud melegalkan itu gimana gitu. Kalau diberi penjelasan seperti itu, saya rasa rakyat kita pun yang mau menggunakan akal sehatnya akan mengerti lah, insya Allah. Sama lah halnya seperti kemarin Undang-Undang Cipta Kerja kan seperti itu awalnya. Tapi kalau presidennya, pemerintahnya bertahan pada keputusannya itu, ya sampai sekarang alhamdulillah kok diam-diam saja. Ini kan kehilangan marwahnya. Kok seorang kepala negara mau diatur sama ini? Ya karena ini kan desakan dari warga sendiri. Kan presiden menyatakan sendiri cabutannya ini telah berdiskusi atas saran dari seorang ulama atau beberapa lembaga, makanya dia memutuskan untuk mencabut ini. Ini kan sudah terkena pengaruhnya. Artinya pemerintah dalam hal ini ya kalah. Iya sih, memang bagi orang yang tidak menggunakan akal sehat, mereka merasa menang. Lah, menang kan saya? Menang kan? Tapi di balik itu, pencabutan ini justru akan mengembalikan kepada keadaan semula. Produksi miras akan bisa dilaksanakan di mana saja, siapapun. Percayalah sebenarnya. Karena ini kan isinya Perpres ini mengatur, bukan melegalkan, mengatur supaya tidak menyebar kemana-mana. Jadi sekarang kalau dicabut, maka siapapun bisa memproduksi minuman keras dimanapun, provinsi apapun bisa. Udah, sekarang saya akhiri saja dengan rasa kekecewaan. Billahi taufik wal hidayah wa aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, rakyat, pemimpin kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Merdeka.